Husna, nomor induk mahasiswa 1801020300012. Asal daerah saya dari Aceh Tamiang. Mata kuliah Pengetahuan Bahasa dan Kesusastraan Dunia, Perancis dan Inggris. Kemudian dosen wali saya adalah Dr. Ida Sapuan Selian, SPD MP. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Pengetahuan Bahasa dan Kesusastraan Dunia, Perancis dan Inggris pada semester ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang salah satu sastrawan dunia yang sudah terkenal dari dulu. Siapa itu? Ia adalah William Shakespeare. Ini saya akan memaparkan tentang biografi singkat tentang seorang William Shakespeare, di mana ada cerita tentang keluarga, juga karya-karya yang telah dia ciptakan, juga pahit manisnya hidup sebagai sastrawan atau seniman. Di antara banyaknya karya-karya yang telah tercipta dari William Shakespeare, ada satu karya yang akan saya angkat di sini yang berjudul Romeo dan Juliet. Siapa yang tidak kenal dengan karya ini yang merupakan cerita tragedi dari sepasang insan muda yang jatuh cinta, namun cinta mereka terhalang oleh keluarga dan lainnya. Akan saya ceritakan juga di video ini. William Shakespeare adalah salah satu sastrawan atau dramawan yang lahir pada abad ke-16 akhir dan sampai pada abad ke-17 awal. Beliau lahir dan dibesarkan di salah satu daerah di Inggris, yaitu di Stratford. William Shakespeare berasal dari keluarga menengah. Mengapa? Karena pekerjaan dari kedua orang tuanya dinilai cukup ternama di Stratford, yaitu ayahnya adalah sebagai wali kota, kemudian juga sebagai pembisnis, sedangkan ibunya adalah salah satu keluarga yang memiliki tanah di Stratford. Shakespeare mempunyai 3 adik laki-laki dan 2 adik perempuan. Nah, untuk latar belakang pendidikannya, Shakespeare pernah bersekolah di sekolah grammar yang terdapat di Stanford. Selain sekolah grammar, William Shakespeare juga mempelajari bahasa Latin. Setelah selesai mengenyam pendidikan di sekolah, akhirnya pada usia 18 tahun, Shakespeare memilih untuk menikah dan menikahi seorang wanita bernama Anne Hathaway. Dalam pernikahan tersebut mereka memiliki 3 anak. Yang pertama bernama Susanna, yang kedua yaitu kembar yang bernama Hamnet dan Judy. Setelah menikah, Shakespeare memilih untuk pergi ke London demi mencari pekerjaan. Dan di sana dia memilih pekerjaan sebagai aktor dan penulis. Dengan susah payah bersaing di London dengan beberapa aktor serta penulis lainnya. Kemudian pada tahun 1592 sampai dengan 1594 ada pandemi yang melanda satu daerah Inggris Raya, yaitu pandemi yang dinamakan dengan Black Death. Dari pandemi tersebut, William Shakespeare kehilangan pekerjaannya dan tidak aktif dalam dunia seni dia. Namun dia memilih untuk meluangkan waktu selama beberapa tahun itu dengan menulis soneta dan puisi sampai pandemi berakhir. Setelah pandemi berakhir pada tahun 1594, William Shakespeare mendapatkan pekerjaan lagi setelah tempat-tempat umum dibuka. Shakespeare bergabung dalam perusahaan drama atau teater yang berada di London. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan teater atau drama terbaik di kota London yang bernama Lord Cambridge Mint. Dalam 20 tahun bekerja di dalam perusahaan tersebut, Shakespeare telah berhasil menulis karya berupa 37 karya. Karya yang tercipta adalah sebuah drama, dan adapun 3 kategori drama yang ditulis oleh Shakespeare antara lain tragedi, komedi, dan history. Adapun karya drama yang telah ditulis oleh William Shakespeare antara lain Romeo and Juliet, The Merchant of Taming of the Shrew, The Merry Wife of Windsor, Julius Caesar, All Well That Ends Well, Hamlet, Othello, dan lain sebagainya.
William Shakespeare memilih pensiun dalam dunia teater dan drama pada tahun 1610 Stanford, kemudian meninggal pada tahun 1616. Romeo dan Juliet. Siapa yang tidak kenal cerita yang sangat melegenda ini? Ya, pencipta atau penulisnya ialah William Shakespeare sendiri. Dikisahkan di kota Verona, Italia, terdapat dua keluarga yang saling bermusuhan sejak lama, yaitu keluarga Montague dan keluarga Capulet. Mulanya, Romeo yang berasal dari keluarga Montague jatuh hati kepada Rosalind yang berasal dari keluarga Capulet. Suatu ketika, Tuan Besar Capulet, yaitu ayah Juliet, berencana mengadakan pesta besar dan mengundang semua rekan bisnis serta teman-temannya. Keluarga Montague tentu saja tidak diundang, namun Romeo nekat menghadiri pesta tersebut karena ingin bertemu Rosalind. Dengan kecerdasannya, ia pun sukses menyamar dan menyelinap ke pesta tersebut. Begitu sampai di tengah pesta, perhatian Romeo justru teralihkan dengan pesona Juliet, bukannya Rosalind. Romeo pun langsung jatuh hati. Di tengah masa saling mengagumi satu sama lain, keduanya harus menelan kekecewaan setelah mengetahui bahwa mereka lahir dari keluarga yang saling bermusuhan. Meski demikian, sepasang remaja ini tidak ingin menyerah dengan permusuhan keluarga yang mereka hadapi. Mereka berusaha menyatukan diri di tengah ancaman dan kekerasan dari keluarga masing-masing. Dengan bantuan teman Romeo, yaitu Pastor Lawrence, mereka menikah secara diam-diam. Sayangnya, di tengah kebahagiaan tersebut, salah satu sahabat Romeo meninggal di tangan sepupu Juliet, Tybalt. Romeo yang awalnya tidak lagi menyimpan dendam untuk keluarga Capulet, akhirnya membalas dengan membunuh Tybalt. Kejadian ini tentu saja memperbesar api permusuhan antara Capulet dan Montague. Ayah Juliet yang tidak mengetahui pernikahan putrinya memutuskan untuk menikahkan Juliet dengan seorang pemuda bernama Paris. Cinta yang ditentang membuat Juliet putus asa. Ia pun berkonsultasi dan membuat rencana dengan Pastor Lawrence. Pastor Lawrence menyarankan agar Juliet pura-pura menyetujui pernikahan yang diatur ayahnya. Namun ketika pagi hari menjelang pernikahan, dia harus minum ramuan yang akan membuatnya tampak seperti sudah meninggal. Setelah itu, dia akan dimasukkan ke dalam lemari besi penguburan Capulet. Kemudian, pastor pun akan mengirimkan Romeo untuk menyelamatkannya. Ironisnya, sebelum rencana ini sampai ke telinga Romeo, ia telah mengetahui kematian istri tercintanya dari orang lain. Dengan hati yang hancur, Romeo pun pergi melihat Juliet untuk terakhir kalinya. Di sana, ia sempat dihadang oleh Paris yang dengan sekejap dibunuh oleh Romeo. Tak ada satupun yang bisa menghentikannya untuk bersatu dengan kekasih tercintanya. Di samping tubuh Juliet, ia menelan racun yang dibelinya, lalu mati seketika. Namun beberapa waktu kemudian, Juliet pun terbangun dengan sebuah harapan kosong. Ia justru melihat tubuh suaminya yang tak berdaya lagi. Merasa tak punya alasan untuk hidup, Juliet pun perlahan mengambil belati Romeo dan menghujam dirinya dengan benda tersebut. Adapun unsur intrinsik dari drama Romeo dan Juliet ini antara lain: 1. Tema. Tema adalah pokok persoalan secara utuh dalam Romeo dan Juliet ini adalah cinta tak sampai. Dalam kisah ini diceritakan bahwa asmara Romeo dan Juliet dihalangi oleh permusuhan antara keluarga Romeo dengan keluarga Juliet. Kisah ini berakhir tragis, yaitu kematian antara Romeo dan Juliet. Yang kedua adalah alur. Kisah Romeo dan Juliet menggunakan alur maju. Adapun tahapan-tahapannya yaitu: pertama, perkenalan. Tahap perkenalan dalam cerita Romeo dan Juliet adalah terdapat dua keluarga yang tinggal di Verona, yaitu keluarga Capulet dan keluarga Montague. Kedua keluarga tersebut saling bermusuhan.
dan keluarga Capulet memiliki anak gadis bernama Juliet, sedangkan keluarga Montague memiliki anak laki-laki bernama Romeo. Yang kedua yaitu pertentangan. Pertentangan dalam kisah Romeo Juliet adalah Romeo dan Juliet jatuh hati kepada anak dari musuh besar keluarganya sendiri. Yang ketiga, klimaks, yaitu puncak konflik dari kisah Romeo Juliet ini adalah Juliet hendak dinikahkan secara paksa dengan Paris oleh keluarganya. Juliet meminum obat yang membuatnya seolah-olah meninggal dunia. Romeo yang mendapat informasi keliru itu mengira bahwa Juliet telah benar-benar meninggal, sehingga ia membeli racun dan meminumnya di hadapan jasad Juliet yang sedang terbaring kaku. Tak berapa lama Juliet terbangun menemukan Romeo telah meninggal, sehingga ia pun bunuh diri menggunakan belati Romeo. Keempat, anti-klimaks. Anti-klimaks dalam kisah Romeo Juliet adalah keluarga Capulet dan keluarga Montague menemukan Romeo, Juliet, serta Paris telah tewas. Pastor Lawrence menceritakan kisah cinta Romeo dan Juliet kepada kedua keluarga tersebut. Yang kelima, penyelesaian. Keluarga Capulet dan keluarga Montague mengakhiri permusuhan dan keduanya bersahabat kembali. 3. Latar. Yang pertama, latar tempat. 1. Di Verona. 2. Di kediaman Capulet. 3. Di gereja. Yang kedua, latar waktu. 1. Tengah malam. 2. Malam hari. 3. Pagi hari. Yang ketiga, latar suasana. 1. Gembira. 2. Takut. 3. Gelisah. Yang keempat, penokohan. Pangeran Escalus bersifat protagonis. Ia ingin mendamaikan permusuhan antara keluarga Capulet dengan keluarga Montague. Romeo. Secara fisiologis, Romeo digambarkan sebagai laki-laki yang tampan, bertubuh tegap, keturunan bangsawan, dan dikagumi oleh para gadis. Secara sosiologis, Romeo digambarkan sebagai laki-laki yang cerdas, cekatan, setia, dan tidak takut bahaya atau suka mengambil. Secara sosiologis, Romeo digambarkan sebagai laki-laki yang cerdas, cekatan, setia, dan tidak takut bahaya atau suka mengambil risiko. Juliet. Juliet digambarkan sebagai perempuan yang cantik, lemah lembut, keturunan bangsawan, bersifat dewasa, sopan, setia, hormat kepada orang tua, dan dikagumi oleh para laki-laki dari keturunan bangsawan ataupun laki-laki kebanyakan. Pastor Lawrence. Ia adalah seorang pastor yang arif, bijaksana, dan baik hati. Tybalt. Ia berasal dari keturunan bangsawan, bersifat pemberani, bertubuh tegap dan kekar. Paris. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Paris adalah seorang laki-laki yang sangat tergila-gila dengan Juliet. Paris pula lah yang akan dijodohkan dengan Juliet. Tuan Capulet. Berwatak keras. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam kisah Romeo Juliet adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu terlihat dari pengarang menggunakan kata ganti dia atau ia dan menyebut nama-nama tokohnya sebagai kata ganti. Yang keenam, amanat. Sebuah perselisihan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu, selesaikanlah masalah dengan kepala dingin. Sebagai manusia, dalam menjalani hidup, kita harus memikirkan terlebih dahulu perbuatan yang akan kita lakukan, agar nantinya dapat berguna untuk diri sendiri dan orang lain. 7. Nilai-nilai yang terdapat dalam kisah Romeo dan Juliet. Yang pertama, nilai budaya. 1.
Setiap malam-malam musim dingin di Verona diadakan upacara perjamuan dan pertunjukan untuk menyambut Natal. 2. Perjodohan. 3. Jika ada orang meninggal, jenazahnya dipakaikan busana yang bagus dan dibawa ke gereja. Yang kedua, nilai adat istiadat. Adat istiadat mengenai pemakaman jenazah. Yang ketiga, nilai religius. 1. Upacara perjamuan adalah peringatan keagamaan untuk menyambut Natal. 2. Romeo berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, nilai moral. Nilai moralnya adalah baik hati dan suka membantu orang lain.